warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat trainer, jumpa lagi nih sama saya Amanda Nazario di Smart Entrepreneur, segmen dari Bangga Indonesia TV. Nah, jadi Smart Entrepreneur ini pastinya selalu menghadirkan bintang tamu yang inspiratif dengan cerita bisnis dan kesehariannya. Nah, di samping Manda nih, sekarang sudah ada CEO dan founder dari Ternaknesia, Mas Dalu Nuzrul Kirom. Assalamualaikum Mas Dalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Manda, ketemu lagi. Iya, alhamdulillah. Jadi Manda pernah berkontribusi dengan Ternaknesia itu visit store sama moderator di acara ulang tahun keempat. Ternaknesia yang keempat. Iya, yang keempat. Mas Dalu ini asli Surabaya, Mas Dalu. Asli Surabaya. Asli Surabaya. Dan ini Manda sempat mengulik lahirnya Mas Dalu itu di tanggal 23 April. Iya, benar. 1989. Wah, ini tergolong masih milenial ini. Oh, masih muda iya, sekali nih. Tapi sudah sukses. Amin. Amin. Allahumma nular. Proses. Iya, Mas Dalu. Jadi Mas Dalu ini sebagai CEO sekaligus founder. Nah, ini awal mula, sebelum ini kita flashback dulu. Perjalanan karir, bukan perjalanan karir ya, lebih ke jenjang pendidikan Mas Dalu dari kecil sampai besar itu di mana aja sih Mas Dalu? Oke. Saya SD sampai kuliah kebetulan di Surabaya terus ya. Jadi SD saya di SD Negeri Pacar Kembang 4 Surabaya. Itu SD yang ya dekat dengan rumah lah ya. Kita masih jalan kaki waktu itu, masih deket ya. Kemudian SMP-nya SMP Negeri 6 Surabaya di Jalan Jawa. Nah, ini SMP-nya Ahmad Dhani ya. Wah. Tokoh yang paling dikenal di situ. SMA-nya SMA Negeri 5 Surabaya. Ini SMA favorit ya di Jawa Timur. Bung Karno ya, Bu Risma, betul. dan beberapa tokoh nasional ya. SMA 5 ini tepatnya di mana? Itu di sana. Oh iya, Mas Dalu. SMA 5 itu ada di Jalan Kusuma Bangsa. Oh, di Jalan Kusuma Bangsa, ya, ini SMA sahabat kompleks trainer. ya, bareng teman-teman SMA Negeri 2, SMA Negeri 9, SMA Negeri 1. Itu. Kemudian ketika udah lulus SMA ini Mas Dalu langsung berbisnis atau melanjutkan ke kuliah? Langsung kuliah di Teknik Elektro ITS. Iya. Iya, itu perjalanan pendidikan saya ya, semuanya di Surabaya. Jadi bener-bener nyel arek Surabaya. Surabaya nyel. Iya, Surabaya nyel. Lahir sampai kuliahnya itu di Surabaya. Alhamdulillah ini memunculkan kecintaan saya terhadap Surabaya akhirnya. Masya Allah. Nah, ini untuk kuliahnya ini ambil prodi apa Mas Dalu? Tadi elektro. Di tahun masuk itu tahun 2007 sampai 2012, 5 tahun kuliah. Oh, 5 tahun kuliahnya. Emang sulit tapi teknik elektro Mas Dalu. Ya karena mungkin aktivitas selama kuliah ya. Jadi saya berorganisasi sejak maba sampai. Makanya relasinya banyak ya Mas Dalu. Emang organisasi itu membangun relasi dengan network. Banyak benar, membangun network. Nah, Mas Dalu ini kan CEO, founder dari Ternaknesia. Kok bisa terpikir dari teknik elektro akhirnya bisa ke Ternaknesia gitu? Iya. Ini ada kaitan dengan aktivitas saya selama di kampus, Mbak Manda ya. Ketika berorganisasi itu? Berorganisasi. Iya. Saya dulu di jurusan ketua himpunan teknik elektro. Iya. Kemudian setahun setelah itu saya diamanai menjadi presiden BEM ITS. Wah, presiden BEM nih. Ya, sekaligus koordinator BEM Jawa Timur. Jadi aktivis ya. Waktu itu zamannya Pak Dekarwo gubernur, saya gubernurnya mahasiswa. Iya, kira-kira begitu. Makanya kita ada kedekatan gitu ya. Nah, kemudian pasca kampus saya aktif di aktivitas sosial bareng teman-teman se-Surabaya begitu ya, dan ketemu dengan momen penutupan eks lokalisasi Doli oleh Bu Risma tahun 2014. Jadi Bu Risma wacana mau nutup lokalisasi, kita ngumpul-ngumpul nih bareng teman-teman aktivis se-Surabaya, baik itu ex ketua BEM, UNER, ITS, UNESA, WINSA gitu ya, ataupun teman-teman komunitas di Surabaya. Wah. Ayo kita kira-kira bisa apa nih? Waktu itu sering rapatnya di Balai Pemuda, tahu ya? Nah, itu tempat ngumpulnya anak pemuda Surabaya ya. Akhirnya secara vertikal kita secara politis mendukung Bu Risma untuk nutup lokalisasi. Ya, singkat cerita gitu. Terus Pemkot mendeklarasikan lokalisasi ditutup ya. Berdirilah kita
gerakan melukis harapan untuk aktivitas pemberdayaan X lokalisasi. Jadi ada X wanita tunasusila, Iya. X mucikari, warga, yang paling banyak warga. Karena tadi itu pendatang, mereka keluar semua. Nah, dari aktivitas saya itu akhirnya kami menang beberapa kompetisi, di antaranya kayak wirausaha muda mandiri bidang sosial, kemudian pemuda pelopor saya ya, nasional begitu. Kemudian yang terakhir itu ada liputan 6 awards ya, yang kebetulan yang ngasih awards waktu itu adalah Bukoviva selaku Wah. Menteri Sosial waktu itu. Kala itu masih menteri. Menteri betul, Sosial. betul. Nah, 2 minggu setelah beliau ngasih award, beliau mau kunjungan ke Doli. Mas, saya mau jalan-jalan ke Doli. Oke Bu, datang beliau di Doli sambil menyerahkan bantuan, juga memberikan motivasi ke teman-teman UKM binaan Pemkot dan teman-teman GMH gitu. Nah, terus dari aktivitas sosial entrepreneur saya ya, itu kami punya forum atau komunitas sosiopreneur se-Indonesia ya, yang dia itu juga juara beberapa kompetisi sosiopreneur ya, termasuk Kick Andy kayak gitu-gitu ya termasuk kan, tergabung di CNN komunitas Awards. itu. Iya, Iya. jadi ini teman-teman yang dia itu anak-anak lulusan kampus yang balik ke daerah, bangun daerahnya. Wah, Masya Nah, Allah. dalam suatu forum nasional saya ketemu dengan salah satu sosiopreneur yang dia salah satu nominatornya Kick Andy Hero ya, dan kita ngobrol mengenai permasalahan peternakan. Kebetulan dia adalah peternak gitu. Nah, Tapi sebelum itu Mas Dalu ada ketertarikan di dunia peternakan? enggak juga sih. Oh, belum. Ya, Jadi bisnis saya waktu itu software house sama gitu. sekali nol digital, botol nol tentang botol. peternakan. Murni saya adalah seorang tanda kutip aktivis gitu ya. Aktivis, Bisnis betul. pun bisnis sosial tadi, Iya. social entrepreneur ya, social enterprise gitu. Kemudian ketemu di forum itu, ketemu teman-teman peternak. Kebetulan yang saya ajak bicara kayak begini peternak. Kemudian dia sharing mengenai permasalahan peternakan. Saya punya software house. Muncullah ide Ternaknesia, bagaimana solusi yang dia ceritakan terkait masalah peternak tadi itu diselesaikan secara digital begitu. Lahir Ternaknesia. Masya Allah, lah Jadi itu nggak ada yang menciptakan hubungan. nama itu Mas Dalu sendiri? Saya sendiri. Oh, bukan karena hasil sharing ini kayaknya bagusnya namanya ini. Oh enggak. Ternaknesia, terus dia bilang, oh oke, bagus itu bro gitu. Terus pertama itu kita aktivitas jualan kurban lewat online gitu. Jualan kurban lewat Iya. online itu sekedar di tahun- itu di tahun di berapa tahun 2016 kita belum formal legal perusahaan ya. Belum. Waktu itu aktivitas ini aja spontan aja gitu. Nah, Coba itu yang kita- menarik, sahabat trainer. Ketika Mas kurban. Dalu tidak ada ilmu tentang peternakan, Iya. tapi akhirnya di match sama temannya ini, jadi bisa gabung antara bisnis yang Mas Dalu punya dengan ini gitu ya Mas Dalu ya. Betul, kolaborasi. Dan akhirnya sampai sekarang apakah masih tetap terjalin komunikasinya? Tetap, tapi beliaunya sebagai mitra peternak saja. Oh, mitra Tidak peternak, masuk ke tidak masuk ke Ternaknesia. sini. Oh, Betul. seperti itu. Karena kan beliau punya aktivitas di daerahnya Iya. sebagai seorang anak muda yang bangun daerah tadi. Oh iya, betul. Nah, terlepas dari Ternaknesia Mas Dalu ini yang Anda penasaran dan pasti sahabat trainer juga penasaran. Ketika Mas Dalu yakin akan menjadi aktivis untuk mendukung gerakan yang tadi Bu Risma buat tadi, Doli tadi. Nah, Terus? Mas Dalu melakukan apa itu? Maksudnya apa solusi untuk XX orang-orang yang dulu bekerja di Doli ini? Akhirnya mereka kan bingung, ini apa mata pencaharianku ini setelah aku tidak bekerja di sini gitu. Iya, kita waktu itu pendekatan pertamanya tentu nggak bisa langsung menjanjikan bisnis atau aspek ekonomi yang Iya. menggantikan penghasilannya dia gitu ya. Iya. Karena bisa dibayangkan ya, sekelas ada nih binaan kita ya, punya warung kopi, itu satu hari dia bersih 1 juta loh. Masya Allah. Dan nggak libur loh ya. Iya. Malah kalau Sabtu Minggu rame kan di sana ya, otomatis ya. Nah, itu 30 hari bisa dibayangkan sekitar 30-an juta mereka ya bisa bersih. Ya, begitu pula warung kelontong, kemudian warung nasi. Ini warga ya sebagai penopang ya. Iya. Bisnis penopang. Belum bisnis utama ya. Bisnis utamanya ya selain prostitusi juga jualan bir, karaoke gitu. Ya, kemudian ada juga di sana yang narkoba pasti ya, judi begitu.
ini putaran ekonominya gede banget di sana. Nah, Betul. ketika ditutup, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Doli akan ditutup, buyar semua mereka. Secara mental terutama yang bermasalah gitu. Nah, maka awal-awal itu ya kita ajak mereka untuk membuka pola pikir saja gitu. Kayak misal dikasih perhatian lah. Oh, gitu. Karena mereka setelah ditutup kan mungkin banyak yang tidak memperhatikan ya selain Pemkot, Pemprov sama Kemensos ya waktu itu ngasih bantuan. Iya. Tapi sehari-harinya mereka butuh teman lah ya gitu. Nah, akhirnya kita cobalah aspek pendidikan, anak-anaknya kita arahkan ke bidang pendidikan, diajari diarahkan ke hal yang rutin, positif, les, terus ya. kemudian seni, ya, terus teater gitu ada. Kemudian untuk yang dewasa ini ibu-ibunya kita coba untuk carikan solusi terkait pekerjaan atau bidang usaha apa yang bisa dikerjakan bersama. Akhirnya muncul beberapa UKM yang eksis sampai sekarang. Juga dibantu oleh Pemkot gitu ya, kolaborasi dengan kami di GMH ya, dan pengakuan mereka pada akhirnya sekarang itu kalau menurut kalau didasarkan pada acuannya adalah ekonomi, jauh dibandingkan dengan pendapatan mereka yang dulu. Tapi acuan mereka sekarang merasa lebih berkah gitu, bahasanya mereka begitu. Lebih berkah, lebih tenang begitu. Yang mereka hasilkan juga duit yang halal. Halal gitu kan. Dulu walaupun secara tidak langsung mereka hanya jual makan, ada juga yang warung kelontong jualan bir begitu ada sih. Itu mereka merasa nggak nyaman saja gitu. Karena apalagi image terhadap anaknya betul. Yang sekolah, yang kuliah. Arek endi kon? Anak mana kamu? Jarak Doli. Wah, itu mengganggu. Betul. Kasihan secara mental anaknya kasihan. Kata orang Jawa kena awu angete gitu ya Mas Dalu ya. Iya, nah, ini yang menarik ketika Mas Dalu tadi bercerita tentang semangat Mas Dalu dan teman-teman, semangat membara ini akan berhasil sukses, itu gak ada serangan secara personal gitu dari mereka. Ada ya, yang menolak penutupan. Menolak. Ketemu kita pernah head to head gitu ya dengan preman-premannya sana. Bahkan pernah disekap gitu. Dalam artian diinterogasi ya, kalian ini kelompok apa, siapa, mau ngapain di sini begitu. Ketika itu Mas Dalu yang maju untuk menjelaskan. Saya dan 4 orang ya benar. Di salah satu wisma malam-malam yo diinterogasi seperti itu. Singkat cerita ya emang sempat ketakutan gitu. Singkat cerita mereka tuh kan tanya mau ngapain di sini gitu. Ya kami mundur dulu ya, artinya kasih kami waktu 3 hari, nanti kami akan ceritakan apa yang bisa kita kolaborasikan. Intinya begitulah. Menunjukkan bahwa kita nggak kontra-kontra amat dengan mereka gitu kan. Bahkan nanti terus kita akhirnya 3 hari itu kita ada ide ngajak mereka nonton final Piala Dunia 2014 waktu itu Argentina versus Jerman. Kita tutup Gang Doli, kita sediakan layar dan segala macam fasilitas gitu ya, termasuk konsumsi. Mereka setuju. Oh iya nggak apa-apa Mas kalau kayak gitu. Wah, ini pelajaran juga ya, sepak bola ini bahasa universal ya. Gak peduli kamu setuju gak setuju menonton Doli, pemersatu, nonton bareng kita akhirnya. Itu pengalaman menarik ketika tadi berhadapan dengan mereka yang kontra. Iya, makanya itu luar biasa. Mas Dalu ini kembali lagi ke Ternak Nesia ya Mas Dalu ya. Ketika Mas Dalu tadi bilang Ternak Nesia ini kolaborasi dengan hasil sharing bersama temannya Mas Dalu ini, apa yang terpikir kala itu? Kenapa harus Ternak Nesia? Sedangkan masih ada bisnis-bisnis lain yang linear dengan jalur prodinya Mas Dalu dulu gitu loh. Iya. Pertama kesepakatan atau pencerdasan dari teman-teman yang bergerak di bidang pertanian dan peternakan bilang bahwa selama manusia itu makannya adalah nasi, lauk begitu ya, maka selama itu pula dunia pertanian dan peternakan itu dibutuhkan. Selama manusia tidak makan plastik, aspal ya dan sejenisnya, selama itu pula dunia pangan, pertanian, peternakan, perikanan itu dibutuhkan. Betul, setuju. Dari situ kita merefleksi. Terus fakta di lapangan, anak-anak muda dia cerita kayak gitu. Iya. Itu banyak yang nggak tertarik dengan dunia pertanian peternakan. Ya. Even bahkan si orang tua dari anak-anak muda itu tadi yang kuliah tadi, itu profesinya petani peternak gitu, menyekolahkan dia, mengkuliahkan dia. Tapi dia nanti lepas dari kuliah, lulus dari kuliah, nggak mau jadi petani peternak. Nah ini kan krusial gitu ya. Padahal demand atas kebutuhan pangan itu pasti naik kan. Betul. Nah terus akhirnya pemain yang mengambil sektor ini adalah pemain multinasional, perusahaan multinasional, atau kalau nggak begitu impor dari luar.
Nah, Betul. kalau pangan kita nggak berdaulat, Mbak Manda ya, Sedangkan ini di sini berbahaya. sumber dayanya sangat banyak ya Mas Dalu, tinggal gimana caranya mengembangkan Potensinya besar. besar. Tapi siapa yang menjalankan itu gitu betul, kan? betul. Faktanya kita sebagian besar kebutuhan pangan kita impor. Bahkan sekarang ya isu tentang impor kan sudah merambah ke beras, Iya. ya kan, gula, ya kan, yang itu kebutuhan dasar kita. Kalau dulu daging sapi, oke, ini akan menjadi isu yang akan sangat menantang untuk diselesaikan ya, isu menyetop impor daging sapi gitu. Nah sekarang bertambah ke aspek pangan yang lain Iya, gitu. betul. Nah dari sebenarnya inilah aspek atau motif utama kita ya, yang sifatnya lagi-lagi berbau gerakan, Mbak Manda. Kalau ini hanya murni bisnis, Iya. insting saya nggak terpanggil gitu loh. Tapi kalau bicaranya tentang kedaulatan pangan, di mana sebuah kedaulatan negara itu nantinya masa lalu dan masa depan itu dipengaruhi oleh kedaulatan energi, pangan atau air, karena penjajahan itu faktornya ya, dari buku yang pernah saya baca itu dipengaruhi oleh perebutan tiga ini. Maka kalau kita tidak berdaulat secara pangan, ya kita sama saja sebenarnya tidak berdaulat atau tidak merdeka. Hanya normatif saja kita disebut negara yang Ini merdeka. gak ada yang tepuk tangan, Manda. Luar biasa penjelasannya, Masya Allah. Jadi itu alasan kenapa ternak Nesia. Tapi Mas Dalu, sebenarnya dari background keluarga Mas Dalu ini ada yang sebagai peternak gitu sebenarnya? Nggak ada Sama kaitan. sekali Iya, tidak ada nggak kaitan. Nggak pernah terpikirkan. Tidak pernah terpikirkan. Nantinya kita akan ngobrol lebih dalam terkait ternak Nesia setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Smart Entrepreneur, segmen dari Bangga Indonesia TV. Bantu permodalan mereka. Oh, gitu. Jadi waktu itu ternak Nesia dikenal sebagai banknya teman-teman peternak awal-awal. Oh, gitu.